berkehidupan. Yesus Kristus sang firman, Roh Kudus sang penggerak dan sang pembaharu, memberkati Markus dan kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 50 dalam bahasa Kelamu, sehingga banyak orang boleh bertumbuh dan berbuah serta memuliakan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya atas nama Majelis Ulama menyerahkan buah karya unit bahasa dan budaya Gereja Masih Timor untuk dipakai dalam pelayanan. Saya atas nama semua anak sekelas Pangkat Rio dengan sukacita menerima buah sulung. Tahun 2017, Majelis Jemaat Karmel Ngedebal melayangkan surat kepada Majelis Klasis Pantar Timur dan diteruskan kepada unit bahasa dan budaya Sinode Gembir. Berdasarkan pergumulan tersebut, unit bahasa dan budaya Sinode Gembir merespon pergumulan jemaat sehingga memfasilitasi dan memproses dengan melakukan berbagai pengkajian sehingga kita boleh bersama-sama dapat mengikuti dan menggali sejarah hidup peluncuran Injil Markus dan kitab Kejadian 37 sampai dengan 50. Pemberitaan firman harus sampai menyentuh hati dan masuk ke dalam hati. Firman yang diberitakan harus berbuah kebaikan dari dalam hati. Kami menegaskan bahwa produk yang hari ini kita luncurkan harus bisa digunakan dalam pelayanan. Karena itu, Bapak Mama Pendeta, Bapak Mama Presbiter, semua orang-orang muda, semua yang terlibat dalam pelayanan itu perlu dengan baik menggunakan produk yang kita luncurkan hari ini. Yang datangin Alkitab, suara Allah yang datang melalui bahasa kelamu. Bahasa kelamu ini Tuhan yang datang. Dia berbicara lewat Injil Markus untuk kita orang kelamu di sini. Kita bersedia dan menerima dengan baik, dengan hati. Tapi ini untuk kita punya generasi yang akan datang. Ini sejarah. Awalnya masuk dulu jemaat itu masih gereja lama di sebelah, Madura dengan Ngedebal. Maka kami punya bahasa yang hampir hilang. Karena dua bahasa ini tidak bisa kita pakai bahasa daerah. Harus pakai bahasa Indonesia baru jemaat satu juga bisa mengerti. Saya tadi ini kalau sudah bahasa daerah, kalau tiap minggu berarti anak-anak kecil semua sudah bisa. Mudah-mudahan dia bisa berjalan sampai anak cucukan. Dia tidak saja stop. Kalau bisa dia kelanjutan dari Injil-Injil yang lain juga bisa terbitkan kembali. Satu kebahagiaan, situasi yang momen yang sangat mengharukan, dan ini memberikan motivasi untuk kami akan berusaha, berkhotbah, berdoa dengan bahasa kelamu. Dan itu nanti bukan bulan-bulan tertentu seperti bulan bahasa, bulan Oktober, bulan keluarga, tetapi kami akan bergantian bulan untuk kami bisa khotbah bersama-sama dengan teman-teman majelis, juga di masing-masing rayon untuk berbahasa kelamu. Anak-anak sebagai penerus, mungkin nanti akan ada penegasan suara gembala untuk para orang-orang tua untuk terbiasa bercerita, berbahasa sehari-hari dengan bahasa kelamu.
meskipun kita dalam zaman modern ini bukan saja kita mengenal HP atau lain-lain sebagainya, kita juga bisa mengenal Alkitab yang diluncurkan dalam berbagai bahasa. Salah satunya yaitu bahasa Kelamu. Jadi sangat senang. Harapan saya ke depan, kitab-kitab yang lain juga di Perjanjian Lama, juga di Perjanjian Baru juga bisa diluncurkan dalam bahasa Kelamu. Kebetulan bahasa Alor Pantar ini terlalu istimewa dalam kerumitan, dalam banyak hal. Jadi kita lihat kerumitan tadi, kita menyanyi, bukan saja ada huruf-huruf yang kita biasa dengan bahasa Indonesia, tapi ada huruf ki umpamanya. Ada perbedaan bunyi dengan bahasa Kelamu dan bahasa Taiwa, antara ki dengan ka. Itu beda huruf, beda makna. Ada tanda koma atas yang kita tidak tulis dalam bahasa Indonesia, tapi ada vokal dobel yang berturut-turut. Ada konsonan dobel yang berturut-turut. Semua bermakna dan harus diperhatikan karena bahasa Kelamu begitu rumit, sehingga kalau kita abaikan itu dalam ejaan, makna tidak tembus, tidak jelas. Jadi itu harus menjadi satu kebanggaan untuk mereka cari tahu dari generasi bagi nenek dong, bagaimana. Jadi harap generasi tua tanam kuat-kuat ini identitas bahasa dan budaya Kelamu kepada generasi penerus agar masyarakat di sini tetap stabil. Tentu pemerintah daerah menyampaikan terima kasih karena ini sudah menambah satu koleksi dalam memperkaya sejumlah buku atau naskah yang ada di perpustakaan daerah. Ini satu motivasi untuk semua suku yang ada di kabupaten. Diharapkan dari waktu ke waktu bisa semua suku bisa melakukan ini dengan baik sehingga suatu saat bisa menjadi suatu objek wisata rohani, dan dalam hal ini ada hasil-hasil terjemahan dari berbagai suku. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu almarhum Dr. Anus Amosir dan juga anak-anak, menantu dan cucu almarhum Bapak Semram Serang dan keluarga almarhum Saudara Yotam Sir yang telah merelakan mereka untuk menjalankan tugas ini hingga akhir hidupnya. Ini semua adalah berkat anugerah Tuhan dan kerja keras tim. Kami sangat bersyukur dan tidak lupa kami juga membilang banyak terima kasih kepada ketiga orang, yaitu Bapak Amos, Bapak Sem, dan Bapak Jotam yang telah membantu kami dalam menerjemahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan harapan besar sekali lagi yaitu semua jemaat, khususnya jemaat Karmel Lebang, orang Kelamu bisa memaknai arti kehidupan lewat firman Tuhan ini, lewat kedua buku ini. Oh Yesus, aku kagai wala kata, wala kata, wala kata. Oh Yesus, aku kagai wala kata, maringkah-ingkahnya gelimati. Oh Yesus, aku kagai wala kata. Kami berterima kasih kepada UBB karena lewat kesempatan ini bahasa kami yang tadinya hilang bisa dapat dibangkitkan kembali, bisa dapat dilestarikan kembali. Kami mau akan diteruskan lagi sampai semua Injil itu bisa kami terjemahkan ke dalam bahasa daerah Kelamu.
Ini menjadi satu pengalaman yang menurut saya ini sangat mengesankan dan akan menjadi satu sejarah bagi generasi-generasi yang akan datang. Atas nama pemerintah desa juga saya sampaikan banyak terima kasih kepada unit budaya dan bahasa Sinode Gemit yang sudah berupaya untuk bekerja keras mau mengembangkan bahasa daerah kami, bahasa Kelamu, sehingga kami sebagai generasi muda ini punya pengharapan ke depan bahwa bahasa ini tidak akan punah. Kami pemerintah desa bersama dengan gereja akan bekerja sama untuk meningkatkan atau mengembangkan bahasa Kelamu ini. Teman-teman para pelayan juga saya minta supaya mereka harus belajar itu. Baik bahasa Kelamu, bahasa Taiwa harus belajar karena nanti kita bertugas di tiap desa, di tiap kampung. Kita harus mengetahui bahasa di mana kita ada. Sebagai tim dari Klaster Meto, saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah bekerja, seluruh tim yang telah bekerja untuk bekerja keras untuk menerjemahkan Injil Markus dan Perjanjian Lama khususnya Kejadian pasal 37-50 dan beberapa lagu. Kepada orang-orang muda Kelamu, semoga dengan adanya peluncuran ini mereka terpicu, mereka lebih punya semangat untuk melihat bahwa bahasa daerah mereka itu juga bagian yang penting dalam dong punya hidup. Dia pun nilai sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Selamat untuk tim Kelamu, tetap semangat terus untuk ke depan. Terima kasih. Selamat untuk tim penerjemah bahasa Kelamu yang hari ini meluncurkan Injil Markus, Kejadian 37-50 dan beberapa lagu. Kami mengucapkan selamat bagi tim Kelamu yang sudah bekerja keras sampai pada peluncuran hari ini. Dan sudah menerima tanggung jawab seksi lego-lego dan semua perlengkapan disiapkan. Saya juga terima kasih banyak Bapak-bapak dari Kupang, UBB sudah datang untuk membuat satu penguatan iman. Terjemahan untuk ke bahasa Kelamu merupakan hal yang luar biasa. Tentu harapan kami selaku pemerintah bahwa tidak sekedar saja kegiatan ini atau dalam kaitan dengan penjermahan bahasa ini tidak saja berakhir untuk pada hari ini, tetapi ke depan mungkin bahasa-bahasa yang belum untuk dikaji secara baik. Oleh karena itu sebagai pemerintah tentu ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama dengan pihak gereja. Terima kasih yang sangat dalam kepada UBB yang sungguh berjuang bergumul bersama dengan tokoh-tokoh jemaat dalam menerbitkan satu kitab Injil dalam bahasa suku, bahasa bangsa sendiri, kampung sendiri untuk generasi mendatang. Pesan saya sebagai orang tua untuk anak-anak, lanjutkanlah apa yang ada ini dan pertahankan serta tingkatkan. Bahagia karena bisa dibagi tugas menyanyi dan bawa Alkitab. Pertama pas menyanyi rasa kayak agak sulit. Pas kedua ketiga rasanya enak karena bisa menyanyi pakai bahasa. Sangat luar biasa. Harapan saya sebagai Master of Ceremony dalam acara ini kiranya
Injil Markus dan juga Kejadian 37 sampai dengan 50 yang sudah diluncurkan. Kiranya itu dapat berbuah di tempat ini dan kiranya menjadi berkat bagi banyak orang lain dan semata-mata untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan tentu saya juga punya harapan ke depan bahasa Kroku juga bisa diterjemahkan dalam Injil dan bisa diadakan peluncuran. Bye.